Ini kan ada rencana bahwa pemerintah akan pindah ke IKN di tahun 2028. Bagaimana untuk kesiapan sarana dan juga prasarana kalau perspektif dari Pak Nirwono? Ya, kalau dari kondisi per Oktober kemarin ya kita terus kemudian lihat dari kemampuan anggaran pemerintah, sebenarnya kalau sampai dengan tahun 2028 rasanya masih belum siap secara sempurna ya. Ada 3 persoalan. Yang pertama tentu adalah anggaran APBN ya. Anggaran APBN kita sudah hampir masuk kuota yang 20% kemarin ya, sesuai dengan Undang-Undang IKN. Berarti perlu dipikirkan pembiayaan untuk pembangunan legislatif dan yudikatif. Pembiayaan dari mana? Kemudian tidak hanya gedungnya, tapi juga huniannya ya. Sementara di Kementerian Eksekutif pun sekarang ini kan juga ada perubahan nomenklatur, ada penambahan kementerian, ada penambahan juga Kemenko kan, berarti gedungnya sekarang tentu akan ditanyakan akan bertambah atau tidak. Jadi itu menurut saya perlu waktu ya, kalau kita bicara bahkan mungkin perlu waktu 5 tahun untuk menyiapkan itu semua. Nah kedua, dalam konteks ini yang kita sebut dengan ekosistem kota itu tidak hanya sekedar gedung pemerintahan, tetapi ada kehidupan. Misal ada hunian untuk publik masyarakat, ada pasar, ada sekolah, kemudian ada kegiatan hidupan sehari-hari, bukan sekedar berkantor ataupun rapat. Jadi ekosistem kota ini yang menurut saya juga tidak mungkin dalam waktu 3-5 tahun hidup ya. Bahkan idealnya sebuah kota itu baru kelihatan baru di angka 15-20 tahun. Nah ini menurut saya yang perlu disiapkan. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu tadi pembiayaan jangan diandalkan dari APBN. Bagaimana yang 80% dari pihak swasta yang akan membiayai pembangunan IKN secara keseluruhan. Ini juga menjadi PR bagi pemerintah, terutama dari Badan Otorita IKN sendiri. Oke, baik. Saya menuju ke Pak Wijayanto. Tadi yang disoroti oleh Pak Nirwono adalah soal bagaimana pembiayaan ataupun anggaran untuk pembangunan IKN. Mengingat yang menjadi fokus prioritas dari pemerintah saat ini ada beberapa soal makan bergizi gratis dan juga swasembada pangan misalnya. Bagaimana Anda melihat soal ini? Baik, terima kasih Mbak Vita. Kalau saya lihat dari perspektif komunikasi politik ya, yang penting untuk ibu kota baru adalah membangun sense of belonging bangsa terhadap ibu kota baru ini. Jadi kita harus melihat ini sebagai PR menurut saya, pekerjaan rumah. Misalnya kita sering mendengar beberapa gosip di luar sana ya, misalnya ini ibu kotanya panas gitu, bahkan para PNS-nya saja, para aparatur saja enggan untuk pindah gitu. Lalu kemudian harus kita akui juga bahwa dulu memang kalau kita melihat proses memutuskan pindah ibu kota dan kemudian ibu kota baru ini kan ada sedikit kendala ya, kurang smooth dalam komunikasi publik dan juga dalam sosialisasi kebijakan. Nah ke depan untuk membangun soft belonging itu menurut saya dari perspektif komunikasi politik minimal ya, ada 3 hal ya yang menurut saya akan jadi hal baru dan menarik jika kemudian benar bahwa Presiden Prabowo berkantor di ibu kota mulai tahun 2028. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan untuk itu Mbak Vita. Yang pertama adalah tadi menepis keraguan gitu. Kita selalu mengatakan pindah ibu kota. Padahal ya, kita tahu bahwa ini ternyata presiden, eksekutif, legislatif, yudikatif masih di Jakarta semua. Jadi kalau misalnya itu dilakukan mulai berkantor 2008, nah itu akan menepis keraguan. Apalagi momentumnya pas ya, janji kampanye presiden sebagai calon presiden pada waktu itu pada 2024 pemilu awal tahun ini adalah akan pindah ibu kota. Jadi memang itu harus dituntaskan sebelum pemilu 2029 karena itu nanti akan menjadi tagihan ya. Nah, 2028 adalah waktu yang paling ideal menurut saya karena di satu sisi itu waktu yang paling lama sebelum pemilu 2029. Kalau misalnya kita lakukan di 2025 sampai 2027 mungkin tidak realistis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi bangunan sebagai bangsa ya. Kita tahu bahwa seperti disampaikan oleh ilmuwan politik Ben Anderson, bangsa adalah satu komunitas terbangun dari satu komunitas yang membayangkan diri memiliki tanah air yang sama, jadi bagian dari bangsa yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Nah, saat ini menurut saya belum seluruh elemen bangsa dari Aceh sampai Papua yang ketika bicara ibu kota itu yang dibayangkan adalah IKN atau Nusantara di Kalimantan, masih membayangkannya adalah Jakarta. Nah, menurut saya dalam konteks membangun sense of belonging itu, maka pindah berkantor di 2008 itu akan menjadi satu pesan yang jelas, message secara simbolis yang sangat clear bahwa kami, Presiden dan juga eksekutif
sebagai satu tim ya, lalu legislatif dan yudikatif sudah pindah ke sana. Jadi ketika orang bicara tentang ibu kota yang dibayangkan adalah Nusantara. Nah yang ketiga, saya yakin bahwa pindah ibu kota ini ketika Presiden berkantor di sana akan juga meyakinkan para investor untuk datang lebih banyak lagi dan kemudian juga akan membantu pembangunan ibu kota ke depan. Dan saya tahu bahwa tadi sampaikan oleh narasumber sebelumnya ya, kita tentu saja butuh biaya dan barangkali secara sempurna belum siap. Namun kita tahu bahwa kalau kita belajar dari negara-negara lain, memang itu prosesnya sangat lama. Seperti di